Jadi betul-betul bagi para pedagang datangnya bulan Ramadan sangat membahagiakan, ya, sangat bahagia. Para artis biasanya di bulan Ramadan itu jobnya bertambah, sebab jam tayang itu dari mulai jam 2 malam, asalnya jam 2 tidak ada yang melihat TV, sekarang mungkin menemani sahur. Artis-artis bahagia, banyak job. Nah, ini pasti bahagia. Bahkan mungkin tokoh-tokoh yang bahkan non muslim pun babah di pengkolan kacida rumah kalau datang Ramadan itu biasanya marema, bahkan mungkin untuk tokoh-tokoh tertentu seperti pakaian, saya pernah ngobrol itu biasanya ramainya hanya bulan Ramadan saja. Kalau untuk bulan-bulan biasa, untuk operasional saya sudah untung kan. Jadi selama 11 bulan cukup dengan Ramadan saja. Katanya begitu itu. Jadi baru tokoh teh. Nah, itu namanya gembira tabi'i. Dan itu artinya mubah, sesuatu yang fitrah. Cuma bagi kita, kalau saya mungkin sebagian saya tidak punya toko, saya tidak punya joko, saya tidak punya produksi. Nah bunga naon datang Ramadan teh jadi artis tidak pakai. Apakah kita itu apa gimana? Undangan taraweh. Undangan taraweh. Ya ini gembira apa? Ternyata dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan supaya gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya kepada fadilah Allah, hanya kepada rahmat Allah, hanya kepada itulah silahkan kalian bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Jadi ternyata ada ayat yang memerintahkan kita gembira, yaitu apabila bisa meraih dua hal. Satu, dapat fadilah Allah. Dua, dapat rahmat Allah. Kalau itu bisa diraih, falyafrahu, gembira. Versi bunga. Nah, bunga sakala itu masuk pada bunga yang mana? Tabi'i, sesuatu yang kita cintai, yang kita inginkan, yang tina naon teman. Dan ada ibadah yang ada gembira yang jadi ibadah apabila kita dapat fadilah dan dapat rahmat Allah. Nah, bulan Ramadan sama-sama kita ketahui bulan yang sangat banyak fadilahnya, bulan yang sangat banyak rahmatnya. Fadilah dan rahmat Allah betul-betul seolah-olah tercurah, terlimpah dari langit kepada hamba-hamba. Di antaranya terdapat hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Jadi ada janji dari Allah, yaitu akan diampuni dosa-dosa. Dalam hadis yang lain, apabila seseorang masuk bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni, ini dilaknat, didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Celaka sekali orang yang masuk bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Kata Nabi, amin, ya semoga celaka. Kenapa Ramadan dijadikan oleh Allah bulan untuk menghapus dosa? Andai kata dosa masih tidak dihapus, berarti orang tersebut tidak menginginkan dosanya dihapus. Maka yang merasa banyak dosa dengan datangnya bulan Ramadan merasa gembira. Mudah-mudahan Ramadan ini dosa saya dihapus. Itu
di kabungan eta ada harapan. Allah masih memberikan usia kepada kita sampai Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa yang sudah saya lakukan sebelumnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan yang besar bagi mereka yang merasa masih banyak dosa. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya itu adalah apabila datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Dibukakan pintu surga, tidak ada yang ditutup. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pun pintu yang dibuka. Wasul silatis syayatin, dan dirantai, dibelenggu setan-setan. Kemudian berikutnya kata Nabi, wa yunadi munadin, kemudian para malaikat berkata, ya bagiyal khair akbir, ya bagiyal syar aksir. Wahai yang akan berbuat baik, segeralah, yang akan berbuat jelek, tahanlah. Walillahi utaqah, dan Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi untuk setiap malam. Ada beberapa yang menarik dari situ. Pertama, diikat setan. Mengenai diikat setan ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama majazi, hanya sekedar kiasan. Pendapat yang kedua adalah hakiki. Artinya setan-setan yang benar-benar membahayakan, setan-setan yang biasanya menggoda, untuk memuliakan bulan Ramadan secara khusus diikat supaya tidak mengganggu hamba-hambanya yang akan beribadah. Kalau kita lihat para pensarah hadis, ini cenderung pada makna yang kedua, bahwa untuk membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu Allah memuliakan bulan Ramadan dengan setan-setan diikat, sehingga setan tidak bisa mengganggu hamba-hambanya yang akan ibadah. Jadi perlu diketahui bahwa kalau kita itu di sekitar kita ini ada dua kekuatan, yaitu malaikat dan setan senantiasa berlomba. Ketika kita mau tidur datang setan, tutuplah hari ini dengan yang jelek. Kata malaikat, tutuplah dengan yang baik. Ketika kita bangun tidur, malaikat dan setan sama sudah berlomba. Kata malaikat, mulai dengan yang baik, bangunlah, baca doa, sholatlah. Kata setan, ya, ketika dengar as-sholatu khairum minan naum, sholat kita naon. Jadi begitu terus. Tetapi ketika Ramadan, ini setan yang biasa membisikkan kejelekan sudah dirantai, ditahan. Gak boleh, ini datang bulan yang agung. Nah, kalau setan itu dirantai, sebaliknya malaikat diturunkan sebanyak-banyaknya. Dan malaikat tadi berkata, ya bagiyal khair akbil, yang akan berbuat baik segeralah, segeralah. Yang akan berbuat jelek jangan, malaikat yang halang. Jadi ini malaikat saja, setan yang gak ada. Maka kata pensarah kitab, bisa tidak dari Tufatul Awadi mengatakan, maka sangat terasa di bulan Ramadan semangat beramal soleh itu meningkat. Kenapa? Ya setan ditiasa ngaganggu deui. Hanya malaikat yang turun, hanya malaikat yang membisikkan kebaikan. Maka di bulan Ramadan kita bisa lihat masjid-masjid penuh, ya, maghrib penuh, tarawih penuh terus. Nah, bagaimana ternyata kenyataannya masih banyak yang tidak sahur,
masih banyak yang tidak ke masjid. Katanya setannya sudah diikat. Maka ulama menjawab jawaban pertama, andai kata ada orang yang masih tidak mau beramal soleh di bulan Ramadan, tidak mau tobat di bulan Ramadan, ini bukan karena diganggu lagi oleh setan, tapi sisa-sisa gangguan setan, pengaruh setan sudah mengangkat. Jadi sudah setiap hari bisikan setan diikuti terus, sehingga apa yang diucapkan oleh setan ini sudah menjadi jati dirinya, bagian dari dirinya. Jadi sok sanajan teu digoda ge eta jalma teh kumaha sudah jadi kader setan. Berhenti setan teh saya mah sebulan ieu mau ngagoda, tapi percayalah kamu lanjutkan perjuangan. Ini hati-hati kalau selama bulan Ramadan ternyata nggak ada perubahan, baca Quran kita tetap aja malas, ini jangan-jangan pengaruh setan sudah mendarah daging merasuk sampai kita sulit juga. Kenapa ini sulit sekali beramal soleh? Iya pengaruh setan geus mendarah daging geus mengakar. Ku setan geus digoda, kita mah sudah hilang sorangan gitu ya. Jadi ini sudah hizbus syaitan, sudah ikhwan syaitan, sudah jadi ikhwan, sudah jadi hizbu, jadi bagian. Bahaya. Itu penjelasan dari orang seperti itu. Jadi andai kata masih belum ada perubahan, ini gambaran asar pengaruh setannya sudah sangat kuat sekali. Harus istighfar, harus tobat, berhati-hati. Baik, itu yang pertama. Kemudian di hadis itu ada yang menarik juga, walillahi utaqaun minan nar. Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itqun minan nar. Jadi Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kapan? Wadalika kulli lailatin. Dan itu terjadi di setiap malam. Berarti ada kesempatan berapa kali? 30 malam. Dalam hadis yang lain, inda kulli fitrin, setiap kali kita berbuka, utaqo, Allah membebaskan dari neraka. Jadi ada orang yang ketika berbuka kata Allah, orang ini sudah layak bebas dari neraka sejak hari pertama. Jadi kan dari mulai buka sampai malam kan waktunya panjang. Nah mungkin hari ke-1 ada harapan, kedua ada harapan, 30 malam coba. Dan waktunya juga luas, dari mulai buka sampai sahur lagi. Kesempatan bebas dari api neraka. Ingin bebas dari neraka di dalam Al-Quran dilukiskan, kalaulah mereka memiliki emas sebesar dunia, andai kata dia punya emas milul ardi zahaban, punya emas sepenuh bumi, pasti mereka akan siap menebusnya asal dia tidak disiksa di neraka. Emas sepenuh bumi, berapakah berat bumi? Pernah ditimbang, ringkasnya 60.000 miliar ton. Kita lihat aja lah. Kalau tidak percaya timbang lagi, 60.000 miliar ton. Dan ini pakai emas, 60.000 miliar ton emas. Berapa? Tapi Allah tidak menerima. Tetapi di bulan Ramadan setiap malam, dari mulai buka sekarang, setiap kali buka silahkan. Yang sipulan bebas, sipulan bebas. Maka inilah yang membuat kita bahagia. Jadi dosa-dosa dihapus. Yang kedua, kesempatan bebas dari api neraka terbuka besar. Jadi sangat terbuka besar untuk bebas. Inilah yang membuat kita mesti bahagia. Fabidzalika falyafrahu.
kalian mesti berbahagia karena ada harapan dihapus dosa, ada harapan bebas dari api neraka, dan masih banyak yang lain keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya doa-doa dikabulkan. Pasti semuanya punya keinginan yang bisa mengabulkan keinginan hanyalah Allah. Bahkan coba perhatikan ayat tentang sahur itu diselangi dengan adab berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu mengisyaratkan bulan Ramadan saat dikabulkannya doa. Bagi yang punya keinginan saatnya Ramadan, meskipun kapanpun juga Allah mengabulkan, tapi ada spesial waktu saatul ijabah. Kalau punya kita keinginan silakan panjatkan, minta kepada Allah. Kapan? Malam Ramadan. Kapan? Selagi kita sahur. Dalam hadis dikatakan doanya orang yang sahur itu dikabulkan. Berarti selama sahur, tambah lagi malam Ramadannya. Ini yang membuat kita bahagia. Keinginan-keinginan kita akan dikabulkan. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain dikatakan juga di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah nanti saum itu akan menjadi syafaat. Jadi ada dua, ada Quran, Al-Quran, dan saum itu akan memberikan syafaat. Syafaat artinya pembelaan. Tentang siapa yang bisa membela kita, ada beberapa yang bisa membela kita yang memberikan syafaat. Ada syafaat dari Nabi Muhammad, gitu kan? Ada juga syafaat dari orang tertentu, seperti orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Demikian juga ada syafaat dari sesama teman. Ini juga dalam hadis dikatakan ketika seseorang itu masuk surga, maka wakil mana teman saya, oh ada di bawah, ya Allah ya Rabbi itu teman saya ngaji babarengan, sholat babarengan, saya ingin dia bersama kami. Untuk menghormati orang tersebut. Ada juga syafaat anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, juga terbalik ya. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, anak cucunya beriman, maka karena kesolehan bapaknya, anak-anaknya naik derajat ke atas, ditaikkan. Ini juga, tapi asal sama-sama dalam kaitan keimanan. Nah kemudian ternyata ada juga syafaat dari amal-amal soleh. Di antara amal soleh yang bisa memberikan syafaat adalah pertama adalah Al-Quran. Dibangkitkan seseorang di hari kiamat, nanti yang paling terdepan membela adalah dua surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka kedua surat tersebut nanti Allah akan mewujudkan, merubahnya bagaikan pengacara. Jadi orangnya diam aja. Nanti ketika dia bertanya apakah dia sholat, itu sebenarnya sejak di alam kubur sudah begitu, dikelilingi oleh amal-amal solehnya dan amal soleh yang akan menjadi pembela. Nah kemudian ada juga salat. Dalam Al-Quran dikatakan, nanti Al-Quran mengatakan begini, ya Allah, mana tuhun naum bil lail. Saya yang menyebabkan dia kurang tidur di waktu malam. Sebab kalau orang yang suka membaca Quran itu dekatnya dengan qiyamul lail. Maka dia baca Quran, misalnya hafalnya 30 juz itu biasanya minimal bangunnya jam 3 itu. Sebab harus jangan pakai sholat. Dia sampai kurang tidur. Karena aku, terimalah pembelaanku, maka diterima. Itu yang paling depannya Al-Baqarah dan Al-Imran.
maka minimal pengurus maharapal al-Baqarah Ali Imron itu. Oh, alif lam mim. Apa satu ayat? Alif lam mim. Jadi kita itu nanti punya pembela itu terdepan tuh al-Baqarah dan Ali Imron. Yang kedua saum. Kan jadi apa yang menyebabkan kita kurang tidur? Tontonan yang kita lihat di TV tidak akan jadi syafaat, tapi bacaan Quran kita, sholat kita nanti yang membuat itu Quran itu membela kita macam. Saya yang membuat dia kurang tidur ya Allah. Kalau TV, saya yang membuat dia tidak tidur, itu kan beda lah. YouTube tidak akan membela kita. Kemudian yang kedua saum juga itu membela. Di dalam Al-Quran yang dikatakan saum berkata, jadi nanti di dibungkul dengan gajah gelek, siapa kamu? Dan di situ ketika orang dikuburan wajahnya putih bersih gitu kan, tampan, bajunya bersih wangi. Ana amaluka sholih, saya adalah amal soleh Pak. Jadi bisa berubah wujud gitu kan. Nah, termasuk juga nanti ibadah saum akan berubah, pembela kita terdepan. Saya yang menyebabkan dia tidak makan dan minum di waktu siang, maka terimalah pembelaan. Nah itu jadi kita sebentar lagi masuk Ramadan, calon ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus, bebas di neraka. Ya gitu. Nanti kita punya pengacara yang handal ya, yang akan dikabulkan oleh Allah. Itu amal soleh kita, Al-Quran dan saum kita. Doa-doa kita dikabulkan janji. Kemudian bahkan kan surganya juga khusus ya, khusus pintunya khusus namanya Ar-Royan. Tapi memang min ahli saum, ahli itu apa? Ahli artinya ahli pengajian. Di kamar mana aya we kajalma. Ahli nudutan. Eta mah di mana nudutan we sehingga terkenal. Aku napok. Man aktsara syai'in, orang yang banyak melakukan sesuatu dan dia terkenal dengan hal itu. Ahli sedekah, sedekahnya sering sehingga kalau ada sesuatu kita itu kurang semen, oh kasih anu, dia terkenal di dunia sih, tempat paku kumaha gitu. Ahli sedekah, dia mah cara mengecewakan ayah we gitu. Usul imtihan kita sok proposal pasti we kadatangan gitu. Alhamdulillah itu merupakan alamatul khairnya. Jadi kalau ayah yang mau proposal itu alhamdulillah dikenal di jelema mudah-mudahan deh. Busra ajilah ya. Kabar gembira. Benar wangi imtihan. Jadi kan ada orang yang dulu sudah dikenal ahli sedekah. Kabeh kadarnya dia jadi kan gitu. Itu ahli sedekah. Kalau ahli saum berarti kalau Ramadan saja bukan jadi ahli. Mudah-mudahan ya. Ramadan itu awal kita menjadi ahli saum. Jadi ahli saum tersebut dia banyak saumnya. Jadi jangan sampai saum itu hanya Ramadan apa gitu kan. Kan ada 3 pilihan. Satu, level kehijimah sebulan dan 3 dinten. Ya, ayam bid. Yang kedua, 8 hari sebulan. Senin, Kamis. 15 hari sebulan. Saum Daud. Ieu mah tilu poe sok kaliwat wae. Senin Kamis komo Daud can tua. Apa teh Ramadan ya berarti kita belum jadi ahli saum. Kan mudah-mudahan Ramadan ini kita itu saum adalah awal kita menjadi ahli saum. Siap. Ketua BKC. Ahli saum itu dalam hadis kan dikatakan bahwa bagi orang yang saum itu akan mendapatkan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan. Kapan bahagianya? Ketika berbuka satu ketika disoimikan hadanya dapat 2 kebahagiaan. Jadi kalau orang saum tersebut melihat jam itu gembira, malah jam 12.
Kalah pas jam 4, jam 5, kamu mau menerima bunga. Kesel. Bukan karena makanan yang tersedia. Coba sebab kadang-kadang kita sudah tos aduh Korea udah ada gitu kan. Kan nggak apa-apa gembira yang Allah berikan pada yang saum. Maka pantas kalau yang saum itu bakal sehat secara psikologis, bahagia terus. Jadi kalau ingin bahagia terus, saum gitu. Belum lagi kan nanti teratur makan, jamnya jelas, waktunya jelas, itu membuat kita sehat. Maka nanti mudah-mudahan setelah saum Ramadan kita menjadi ahli saum, betul-betul terasa nikmat. Ada ya, saya itu lamun ke saum dijadikan lagi sebab tambah makan, segala tinggi makan gitu kan. Tapi ku saum disiplin makan, waktunya gitu. Mudah-mudahan nanti kita mencapai gelar ahli saum, nanti pintunya khusus. Jadi orang itu punya amal banyak, tapi nanti apa amal yang terbaik yang dia miliki? Misalnya amalnya tersebut yang terbaik adalah sholat, sholatlah pintu sholat silakan. Ada juga yang sedekahnya sampai semua makhluk tahu gitu bang sedekah. Proposan ngabung tadinya itu masuk pintu sedekah. Jadi kira-kira kita punya amal soleh mana anu bener 100? Wah iman dia cuman. Mustahik. Ini bab pintu jihad, pintu kan ada bab jihad. Itulah beberapa hadis saya rasa. Tadi kalau saya bilang kalau tukang dagang gembira karena bakal narema, kalau kita mau bakal apa? Diampuni dosa, dibukakan pintu surga. Fabidalika fal yaqrabu. Untuk itulah kalian mesti gembira. Yang kedua, menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Doanya apa? Doanya ya supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Supaya kita sampai saudara kita mungkin ada yang sakit, ada yang meninggal, tidak masuk bulan Ramadan. Kita masih diberi kesempatan ya Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Berdoa supaya sehat. Meskipun orang yang sakit boleh berbuka puasa, tapi kenikmatan di bulan Ramadan justru saat kita sahur. Jadi tidak enak makannya juga. Yang lain sahur kita makan nggak enak. Justru nikmatnya itu adalah kalau kita sahur. Tidak sedikit saudara kita yang mungkin Ramadannya malah di rumah sakit. Nah, kita berdoa kita supaya sampai bulan Ramadan kemudian diberikan kesehatan. Kita juga mesti berdoa supaya Ramadan dijadikan bulan yang aman. Kalau di bulan Ramadan itu tidak aman, ada bencana alam atau bencana politik, gonjang-ganjing, kita minum gibah Ramadan teh gitu. Ya, tapi omongan Ramadan itu. Maka apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ada doa setiap awal bulan. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan, penuh dengan keimanan, wassalamah wal islam, keselamatan dan juga keislaman, wat taufiq, dan juga penuh dengan taufik biman tuhibbu wa tarda. Jadi kita perbanyaklah berdoa supaya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan diberi kesehatan, kemudian juga diluaskan rezeki ya. So diberi seset mah kita kan tidak bisa beramal. Banyak beramal-amal yang menuntut kita itu ibadah maliyah di bulan Ramadan. Dua, yang ketiga, menyambut bulan Ramadan. Tradisi di kita itu suka disebut kuramasan ya. Kuramasan itu berarti bebersih. Mari kita bebersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita menyoroti dulu tradisi itu, katanya kalau dulu kuramasannya diambil ya pakai daun karet.
Cimanu mandi berjamaah gitu. Ya kalau kita lihat filosofinya dulu ya, jadi membersihkan itu ada 3. Membersihkan saya itu 1, membersihkan diri kita sendiri. Yang kedua membersihkan rumah kita. Ketiga membersihkan rumah Allah. 3 sajalah yang dibersihkan. Yang pertama yang dibersihkan adalah diri kita. Tentunya diri kita itu bersih dari kotoran-kotoran yang zahir. Saya rasa kalau yang zahir ini tidak berkaitan dengan Ramadan pun perlu ya. Kata para ulama nanti ada toharoh minal hadas, toharoh minan najas, toharoh minal kudola. Ya kudola ya. Najis sudah tahu, ada sudah tahu. Nanti ada kalau kata Imam Ghazali al-kudola itu yaitu ada 16. Pertama ada al-ajza, kotoran yang masuk pada bagian tubuh kita, kuku, panjang, degel, kemudian bulu-bulu, ikrom, bulu ketiak dan yang lainnya. Itu 40 hari itu biasanya tuh. Jadi harus diperhatikan. Ya artinya tidak berkaitan dengan juga, ini mesti gitu kan. Kan kalau orang tua dulu kita mengajarkan kuramasan Ramadan mandi itu ada hadis seperti begitu. Itu kan nanti ada kotoran yang dihasilkan oleh tubuh. Ternyata semua tubuh kita menghasilkan kotoran, telinga, mata, hidung, kemudian sela-sela gigi juga, nanti siwak. Tentunya itu tidak berkaitan dengan Ramadan, tidak mesti Ramadan, kapanpun juga. Tentunya kalau Ramadan harus lebih diutamakan. Kita masuk Ramadan dalam keadaan benar-benar bersih secara fisik tubuh kita. Yang kedua, bersih juga adalah bersih dari barang yang kotor. Nah, barang yang kotor, barang yang haram. Kalau saya suka memberikan contoh ini kepada ibu-ibu, periksa cincinnya. Di dalam tangan ada apa? Ada cincin. Ini sudah dijakatan belum? Kalau belum dijakati berarti ini barang yang kotor, termasuk zolim terhadap hak-hak Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang yang memakai gelang, anaknya pakai gelang. Kata Nabi, maukah anakmu itu diuji oleh api neraka? Jadi kita juga harus bersih, jangan sampai di tubuh kita menempel barang haram, barang yang zolim, tidak dijakati. Termasuk juga bersihkan tubuh ini, jangan sampai menempel barang yang haram. Saya sudah contohkan bisi ibu-ibu sama ibu-ibu, bisi kerudungnya belum lunas gitu. Kaos kakinya nganjuk can mayar, menempel pada tubuh kita, ini juga tentunya bisa jadi halangan ya, untuk dikabulkannya doa. Tentunya jadi prakteknya nanti ibu-ibu pulang ke rumah, periksa juga di rumah, bisi aya barang haram di rumah. Periksa mangkok, periksa gelas, sendok, ya sendok saha, dan aya namiannya, ya gelas siapa. Ini juga hati-hati sebab itu bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Dalam sebuah hadis ada orang yang yutius safar, bepergiannya begitu lama, as akbar, sampai rambutnya itu jocong, kusut, akbar, penuh dengan debu. Ya Rabb, menegakkan tangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, tidak mungkin dikabulkan doa, sebab yang dimakan haram, yang dipakai haram. Padahal orang tersebut melakukan ada 4 hal penyebab doa dikabulkan. 1, sabar, bepergian itu penyebab doa dikabulkan.
sampai dia kembali. Jadi ketika berpergian banyaklah berdoa. Doa-doa berkah. Yang kedua, penampilan yang lusuh. Orang yang menderita, yang susah. Tadi kan rambut kusut, belewuk, itu kan susah. Lusuh sama deketin Allah. Kalau ngadoan bakal dikabulkan. Katilu, dia menengadah tangan. Ya Allah, saking susahnya. Kadang hadis itu Allah malu kalau ada yang mengadakan tangan kemudian kosong. Keempatnya berulang-ulang, ya Allah. 4 penyebab doa dikabulkan gagal. Sebab apa? Mawas dan makan. Yang dimakan haram. Mangkok mie ayam musajen kan dipulang gitu. Juga pakaiannya mungkin can dibayar. Udah hati-hati. Kan juga mah cara kudu muni. Maka bersihkan rumah. Bisi aya nu ngaritu. Bisi aya harta batu aya dikurang jadi iman. Iman partai can dibalikeun gitu. Jadi inventaris kan wakaf teh untuk partai aya gelas 2 lusin, piring 2 lusin kursi kapesan pepes iya usaha ketika dipulangkan gitu juga itu kan hati-hati kita harus betul-betul bulan suci kita juga harus bersih juga. Tentunya yuhibbut tawabina. Tawab itu kan tobat itu bersih dari dosa. Ini juga berarti kita sambut Ramadan dengan taubat. Sebab apa? Dosa itu, bahayanya dosa adalah satu dosa itu membawa kepada dosa yang lain. Satu dosa dilakukan sama dengan kesini bakal datang teman-temannya yang lain. Kalau sudah judi, mabuk, terus saja yang lain pasti bakal datang. Satu dosa membawa dosa yang lain, dan ini yang paling bahaya, dosa itu menghalangi untuk beramal soleh. Satu maksiat maka sekali maksiat maka bisa dihukum kita setahun nggak bisa baca Quran. Saya baca Quran. Karena mata kita ini melihat yang haram dilihat. Nah maka Ramadan dia bisi Quran teh baca Quran batu geus hajuz can keneh wae. Aya nu ngahalangan ieu teh. Zulmu buka qaidadat jaga. Dosa yang mengikat kamu. Maka masuk Ramadan, ayo kita ingat-ingat dosa, tobat, istighfar. Sebab kalau dosa kita tidak tobat bisa jadi menghalangi kita untuk beramal soleh. Gibah saja ada orang yang sholat, rahasia sama siriak sholat, dina ayat itu. Kusababnya ayat itu saya bisa sedang selama 1 tahun, bisa tahajud, dosa itu. Artinya Ramadan tempat kita beramal, tapi ada penghalang untuk beramal dosa-dosa kita. Maka hayu bersih dina awak kurang bisa dosa. Bisi ayat dosa anu saja. Tadi kan karena mengatakan si Eka Maria ternyata dia dihukum oleh Allah sampai saya tidak bisa tahajud selama 1 tahun. Hanya ibah anu saja. Maka tentunya saat ini atau sebelum masuk Ramadan saatnya kita kuramasa saling membersihkan diri dari dosa. Kurang silih bebaskeun, kurang silih bebaskeun silih halalkeun sudahlah. Nah, itu. Maka ini saat yang penting juga yang bagus menjelang Ramadan kurang berkunjung berkumpul dengan sanak saudara kurang silih bebaskeun. Oke. Sehingga Ramadan itu dengan hati yang bersih, tina dosa, amal soleh bakal sangat mudah kita lakukan. Jadi kita evaluasi dalam hashtag beramal soleh, naon dosa apa yang kita lakukan? Dosa itu menghalangi amal soleh, sebaliknya kepada dosa akan mudah mendatangkan dosa. Saya ulang ya, yang pertama kita sambut Ramadan dengan perasaan gembira. Yang kedua kita itu mesti banyak berdoa. Ketiga hayu kita bersih diri kita, rumah kita juga harus bersih menyambut Ramadan, dan masjid kita juga harus bersih. Nah, jadi coba peduli kita pada masjid kita supaya masjid itu tempat yang nyaman,
kaoseun sarunit, berarti karpetnya mungkin perlu dicuci cepat-cepat. Lampunya cakur, jamnya ini jam sabaraha teh. WIB waktu yang habae. Jam bedud mah. Ieu teh ada kalimat di menikah gancang gitu. Apa jam bedud itu? Jadi ini harus disiapkan juga masjid kita. Oh, masjid kita mah sudah bagus, masjid tetangga itu karpetnya sudah jelek, rumahnya sudah sobek. Kita siapkan sambut Ramadan, tempat ibadah menjadi nyaman. Orang tuh semakin enak ke masjid gitu. Direncanakan jadi amal kita. Semua yang rusak kita perbaiki. WC-nya bisi mana, bisi aya cairan. Ini harus supaya betul-betul nyaman untuk ibadah. Sebab nanti orang itu Ramadan semangat ke masjidnya kembali. Tapi kalau masjidnya tidak siap atau ke masjid eta garau atau mungkin menep WC-nya, berarti siap menyambut Ramadan dengan membersihkan rumah Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, menyambut bulan Ramadan adalah dengan menyiapkan ilmu. Ilmu itu satu, menentukan sah dan tidak sahnya beramal soleh. Meskipun niat baik tapi memakai ilmu ya itu tidak sah amalnya. Satu, menentukan sah dan tidak sahnya beramal. Dua, ilmu itu menentukan nilai kualitas. Jadi orang yang beramal nilainya bakal beda-beda. Ada kata dia diterima 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa yang membedakan? Kualitas ilmunya. Satu maha ikhlasnya, satu maha khusyuknya kalau dalam sholat. Maka tentunya siapkanlah ilmu berkaitan dengan Ramadan. Kalau di kita baru ada kesadaran persiapan teh lamrek haji, aya manasik hajian gitu kan. Kenapa? Sahabat haji mah sakali-kalina cenah gitu. Lam gagal teh hese balikan deui, lah iso tunggal poe ieu gitu. Padahal tentunya kalau ada kursus penataran ibadah haji harusnya ada kursus sholat. Kumaha sholat yang benar dan takbir sampai salam. Demikian juga saum, kumaha saum yang benar. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Dasarnya jelas iman dan ihtisaban. Iman yakin ini perintah dari Allah. Ihtisaban berharap. Ngarapkeun naon? Ngarapkeun maghfirah, ampunan, mengharap supaya bebas dari neraka, mengharap ini. Ini kan padanya disebutkan. Kalau tidak punya ilmu, harapannya kurang. Contoh, orang yang wudu, dia wudu hanya tahu aja praktek wudunya, tapi benar salah wudu aja. Yang kedua, dia belajar hadis tentang wudu, kaidahnya, dan juga belajar tentang padilah wudu. Padilah wudu menghapus dosa, semua anggota wudu yang terbasuh akan keluar dosa dari itu. Kemudian dibukakan pintu surga yang 8. Ketika wudu ada roja, ada ihtisaban yang berbeda dengan orang. Orang tadi kan hanya wudu saja, mungkin bagi itu bagi nyubuhan saja. Tapi dia punya ilmu, maka wudunya beda. Berjalan ke masjid, ibadah bukan. Namun ganjaranana apa harus ibadah tapi lamun apa ilmuna ada 9 padilah leumpang ka masjid 1, 2, 3 ketika berjalan juga bakal beda leumpang nawe geus beda naon ngabedakeun ilmunya. Maka tentunya siapkan ilmu apa saja padilah Ramadan, padilah saum, padilah buka, padilah memberi buka, padilah sahur. Bakal beda kualitasnya. Ketika bangun, saya ingat sabda Nabi, sahur ini begini, wah semangat tadi. Padilah baca Quran, pitih sahur, baca. Jadi nilai sahur kita sangat tergantung sejauh mana kita menyiapkan ilmunya.
Jadi imanan wa ihtisaban harus pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, mungkin saum teh usuman guyuban galil. Usum guyub je galil. 1, 2, 3 hari traweh penuh. Kenapa? Usum penuh gitu. Minal galib wal ilahar wa huwa kumaramena. Iya. Sahih nih tadi. Rawahu Isa al-Ansori. Itu jadi betul-betul ini kita lihat kalau tarawih kuat, lohor, asar kita masih. Itu kan kenapa beramal bukan berdasarkan itu. Maka tentunya siapkan ilmunya. Pertama, fikih saumnya. Sebab ada hadis yang mengatakan begini, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Awas kamu jangan mendahulukan saum sehari 2 hari sebelum Ramadan. Itu kan jangan mendahulukan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, itu hadis itu ditujukan kepada orang yang dengan sengaja saumnya itu menjelang Ramadan sehari 2 hari. Adapun kalau sebelumnya sedang saum mau doa nggak apa-apa, terus aja saum. Imang aja gitu. Imang aja untuk nyambut Ramadan 2 hari sebelum Ramadan itu saum. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ihtiyaton. Ihtiyaton teh kehati-hatian. Ite Senin, ite Selasa. Saya di Minggu puasa. Kehati-hatian. Itu termasuk yang dilarang oleh agama. Haram berarti. Ya, ya boleh. Yang kedua memang ada tradisi itu mah di Sunda katanya. Kenapa sehari 2 hari supaya engke bukana bisa lebih heula. Ditimpahan heula. Dileles aya. Aya gitu. Ya namanya mapat karubun. Mapat karubun. Jadi ketika orang lain masih saum dia mah sudah bebas makan minum sebab dia sibuk menyiapkan makanan ya, bikin kue hiasan. Kenapa kamu sudah buka? Saya mah geus jejer. Disidup-sidup kue. Deposit berarti kemarin puasa. Nah, itu apa? Itu karena meskipun sama-sama 30 hari gitu, tapi itu kan tidak sesuai dengan aturan. Maka siapkan fikih saumnya. Yang kedua yang harus dibaca Fadhilul Amal. Fadilah amal. Kenapa? Fadilah amal itu supaya ihtisaban. Ilmu. Ihtisaban berharap. Sebab ganjaran kita tergantung dikul imri'in manawa. Niat kita. Ihtisaban. Ihtisaban itu ada berharap. Bangun Korea mudah tapi ingat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengucapkan sholawat selamat memuji-puji orang yang mutasakhirin. Apa fadilah ini? Fadilah saum 1, 2, 3. Fadilah berangkat ke masjid, hadisnya begitu banyak. Semangat ke masjid. Memberikan buka kepada yang lain. Ini padilahnya iftar. Wah, besar sekali. Maka kita berangkat hayang bisa dibuka meskipun hanya tepung kayu. Naik modal sapoe sadus air mineral. Kan hayang bakal dibayang. Kenapa? Ingat padilah. Sebab kalau padilah tersebut ziyadatu roja, tambahan roja. Kan ibadah teh mesti apa? Mahabbah, haul, roja. Dengan mengetahui fadilah ayat roja. Tentunya kita mesti hati-hati juga untuk asal fadilah ya. Tapi harus fadilah yang bersumber jelas. Saya rasa kitabnya sudah jelas, kitab Riyadhus Shalihin itu kan hadis nasarohi lah. Kita padoil deh. Kita padoil amal, padoil saum, itikaf kayak dirinya saya. Ketika dibaca semangat. Selanjutnya yang mesti disiapkan juga adalah doa. Doa kan Ramadan teh sampai dalam Al-Quran dikatakan wa idza sa'alaka ibadi an teh di Islam tadi ayatnya. Itu saum lagi. Sebagai syarat awas Ramadan itu saat-saat dikabulkan doa. Sok kamu kayak hoyong naon, ngadoa naon.
Jika teh nyambung biasanya. Iya. Mau minta apa? Nah, kalau doa tidak disiapkan, waktu jam 2 sampai ya teh kalau beak doa. Kan di antara doa yang dikabulkan menjelang buka juga 10 menit deui ngadoa teh, naon deui ngadoa. Kadang-kadang beak. Ya Allah, saya minta ini minta ini. Terus bingung beakkeun di mana geus beak. Ya Allah, Kau tahu apa yang mau. Rezeki we deui. Tunggu mah kitu. Jadi siapkan ilmuna buku-buku tentang doa. Ya doa itu kan intinya begini. Doa yang paling baik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Itu panghade-hadena sebab di Allah langsung fatalaqqa Adamu li rabbih kalimat langsung ke Nabi Allah. Maka siapa yang punya keinginan dimulai dengan doa tersebut kamu bisi kita berdoakan kalau dunia teh hungkul gitu kan. Tapi lamun doa nanti Allah jeung ti Rasul lengkap. Maka yang paling bagus doa tersebut usahakan pelajari dari Quran. Alhamdulillah sekarang doa-doa dari Quran, doa-doa dari hadis. Di ayeuna dikumpulkeun, dipahami, dibaca, dipahami, dihafal boleh. Teu apa dibaca. Kan harus paham. Nanti ada juga bisa juga doa kita bikin sendiri boleh. Nanti kan kalau doa itu pertama doa itu untuk siapa? Ya kalau mau ini rumus berdoa. Insya Allah kalau rumusnya dipakai 2 jam 3 jam kurang kene kita doa. Pertama adalah untuk siapa doanya? Tentunya bagi seorang bagi kita, bagi yang lain ke nu sejen, saha nu sejen teh bagi 2 nu geus maraos. Jadi kita juga harusnya ingat juga bahkan mungkin yang meninggal dunia orang tua sangat membutuhkan doa. Sebab yang sudah meninggal tidak bisa lagi beramal soleh. Silahkan siapa saja yang meninggal orang kan kita maaf dikumpulkan ya kadang gitu ya orang-orang itu ingat-ingat acan kan geus marawat walil mukminin. Anu kedua untuk yang lain itu barulah kita rinci untuk siapa, untuk istri terus apa sampai kata Abu Darda, demi Allah setiap kali aku sholat aku sebut 70 orang keluargaku. Apa itu 70 keluarga? Nami nanti itu apa? Kok mau kasusahna itu apa? Kan harus ngadoakeun sesuai dengan kabutuhanna. Mudah-mudahan penyakit asap uratna sih sehat. Iya, saudara saya kemarin meninggal suaminya si menang salah jadi nurut tanggung jawab. Doakan semua. 70 orang udah. Coba kalau kita sujud di jadwal rakaat kahiji atau sujud kahiji untuk istri, untuk kedua untuk anak. Itu baru untuk siapa nanti isinya doa isi apa? Doa itu kan tidak lepas dari meminta kebaikan, hal-hal yang baik supaya kita dapatkan, dihindarkan dari kejelekan. Maka doa banyak Allahumma ini as'aluka ya. Juga Allahumma ini a'udzubika. Dua. Meminta kebaikan dunia, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Kejelekan dunia, kejelekan akhirat. Begitu pun tinggal dipetakeun ke hadisnya. Semua doa-doa teh maju tadi. Meminta kebaikan dunia, apa kebaikan dunia? Silakan banyak, usaha yang lancar, tubuh yang sehat, anak-anak yang sehat, perusahaan yang lancar, kebaikan agama, apa sholat yang enak, baca Quran. Cik mana yang belum masih jelek Quran gitu. Sholat ya Allah, gitu. Berikan kepada aku kehusuan, gitu. Perbaiki sholat saya, ada orang ngajarin saya sholat hade, gitu kan pada Allah. Kejelekan apa? Kejelekan dunia, kefakiran, kemiskinan, gitu kan. Kejelekan kejelekan agama,
Jelek apa tapi teh bedegong ya Allah bikin sifat bedegong teh nah. Minta keikhlasan. Habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa qari ilaina kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minal rasyidin. Ya Allah, jauhkeun dina yang baik. Coba kalau kita dipetakeun eta doa. Ya Allah, mudah-mudahan abdi teh sing jadi jami anu bisa ngadakeun salat. Anak incu abdi ya Allah. Situ si Ujang, si Akang, kan ingat kan sing sampai salat. Kan gitu. Orang tua saya juga jangan salat ya Allah doakan. Jadi dina salatnya bisa kayak gitu hadir. Sebab jangan hanya memikiran sendiri. Kita itu disiapkan menjelang Ramadan doa-doa apa yang kita pinta pada disiapkan di ayeuna. Jadi jangan sampai terjadi ya Allah, kau tahu apa yang aku mau, amin. Nah itu siapkan doanya. Ya, jadi siapkan ilmu. Termasuk mendoakan kemajuan PBB boleh. Yang kita cintai, yang kita wadahi. Al-bidayah minal wahid. Mari kebetulan ada tamu dari Sudan. Poin pertama yang dia nasihatkan adalah bidayatul khair minal wahid. Kehadiran teh mimpinan tinu saeutik cenah. Isa urang. Umat Islam sekarang miliaran asalnya di Nabi Muhammad. Persis, dia bilang persis berapa sekarang anggotanya? Berapa sekarang di state? Saya bilang 800. Asalnya saudara hiji, asalnya dia usaha Islam begitu, jadi gerak. Sebab para pendiri tidak pernah putus asa. Jadi bidayah yang khair yang kebaikan itu kita dari sedikit. Bidayah jadi jangan kita putus asa, jangan kita itu pesimis gitu. Maka tentunya mulai perjuangan itu dari anakku nawasifan, harus yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Kayak apa bisa yakin ini benar gitu. Gitu. Harus yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Al-iman bimajar ilaih, kita meyakini apa yang kita ajak itu benar gitu. Jangan bisa yakin gitu. Jadi kan satu dan yakin tuh kita yakin betul. Kalau tidak yakin mah sedikitnya pengikut membuat kita putus di tengah jalan. Itu jadi mulai dari keyakinan. Jadi jangan putus asa, jangan suudzon. Ini bidayah itu minal wahid. Dari satu terus berkembang. Tapi kita sejauh mana kita keyakinan kepada apa yang kita ajak. Baik itu ya. Seperti itu hiji bunga, dua berdoa, ketiga siapkan ilmu ya. Itu siapkan ilmu. Bebersih, siapkan ilmu yang disiapkan fikih Ramadan, fadilah amal, termasuk juga doa disiapkan. Lalu disiapkan doa, coba ngahulang, apalagi nanti kalau yang suka itikaf pulang itikaf gitu. Ngobrol gitu kan. Ya, sebab dia tidak punya program doa, sebabnya saya nama dikhususkan doa teh untuk partai, misalnya dia bisa dia silakan. Partai. Nggak doakan dia supaya istiqomah, silakan itu doa penting. Nah selanjutnya berikutnya kalau sudah disiapkan ilmu masuk kepada tujuan berikutnya menyebut Ramadan tahdid ahdab al-wadih. Kita masuk Ramadan harus menentukan tujuan yang jelas. Apa target kita selama Ramadan? Kalau kebiasaan bangsa Arab di Mekah, di Madinah, di Arab, Ramadan teh ibu-ibu punya target merubah isi rumah. Dari mulai karpet yang baru, kursi baru semua. Ramadan disambut dengan semua serba baru. Pengen pulang ibu-ibu. Kalau majikan baru jadi. Boleh kita punya target tujuan duniawi, boleh. Saya ingin sekali ibu-ibu kalau Ramadan kabeli emas duniawi, gelar, cincin, ame era sesalaman. Kenapa? Mas Jokowi unggul.
Tidak boleh itu kalau sekira-kira tujuan duniawi itu mengganggu. Kalau itu memang sesuai dengan kemampuan kita, silakan ubah. Tapi ada tujuan yang paling pokok. Jadi ini tujuan itu sangat penting. Sebab tujuan itu menentukan arah yang jelas. Kalau orang tidak punya tujuan bakal lang-lang lingling, lungleng. Imbit kayak kapan ke terminal, badai kamana, duka kamana duka. Itu kan menentukan ilmu suku. Kita zaman minggu. Nuling itu ada dua kategori. Pertama orang yang tidak punya tujuan. Yang kedua yang punya tujuan yang jelas tapi lupa pada tujuan. Mau kemana? Mau ke Tasik. Naik mobil Bandung berbun kosong gitu. Anda tepinya. Nah, baik. Sekarang apa tujuan yang jangan sampai lupa? Satu, dihapus dosa semuanya. Dua, dapat pahala sebanyak-banyak. Dua itu sakit bola. Jangan sampai ada aktivitas yang bertentangan dengan tujuan kita. Jangan ada amal-amal kecuali dua tujuannya. Amal ini diyakinkan bisa menghapus dosa. Amal ini diyakini bisa mendatangkan amal, mendapatkan pahala. Sekiranya amal tersebut tidak bisa menghapus dosa, tinggalkan. Contohnya ada yang ngabuburit, ada uang dulu ya, sekarang mungkin tidak ada, bagi jeung gaplek gitu. Nah, pertanyaan sederhana, ai gaplek ngapus dosa henteu? Lamun ngapus dosa, nawaitu gaplek lillahi ta'ala. Silakan. Tinggal nanti, misalnya mungkin nanti ada yang habis main YouTube, mukaan WA, ya itu. Kemudian di komen-komen, nah kan kadang-kadang ini harus betul-betul kita pelit pada waktu nih Ramadan ini. Kira-kira ini bisa nggak menjadi pahala? Kira-kira ini bisa nggak menghapus dosa kita? Nyetel TV, nyetel kieu bisa menghapus dosa ente? Tinggal. Main bal. Ya itu juga harus betul-betul kita itu jelas tujuan kita. Jadi banyak di bulan Ramadan orang yang linglung. Tujuannya ingin dapat pahala, tapi maca Quran habis dengan ninggalin TV, no HP, no WA, itu aja terus. Lagi yang paling berat, ya kudu mangku kuda jeung benteng di sakuan. Untuk gajah. Jadi betul-betul ini harus dihitung. Kita harus kembali muhasabah. Yang ketiga, tujuannya adalah wujud taghyir, terjadinya perubahan. Nah, jadi orang harus berubah lebih baik. Jadi kudu aya perubahan. Kalau tiga hal ini, tiga saja yang dipegang, ini jadi standar apakah berhasil nggak Ramadan kita. Di ngawai pahala sholat, saum, ke masjid, baca Quran. Itulah namanya menentukan tujuan yang jelas tujuan. Evaluasi. Kalau sudah jelas tujuannya, tinggal evaluasi jelas. Ya, memudahkan evaluasi. Baik, setelah menentukan tujuan yang jelas, saya nggak tahu nomor berapa ini, pokoknya berikutnya saja. Apa? Keenam, wad'ul barabij, maksudnya membuat perencanaan amal soleh, membuat agenda kegiatan amal soleh, mengkoleksi niat yang baik, merencanakan, bukan berarti niat yang baik. Coba mau dipakai untuk apa Ramadan ini? Tujuannya jelas. Ya intinya adalah perbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja yang akan kita lakukan? Ya satu, bisa satu. Saya akan memberikan buka, saum, iftar sehari berapa? Coba itu kan niatnya. Sehari berapa? Berapa masjid? Berapa orang?
Kenapa niat itu penting? Sebab hanya dengan niat saja kita sudah dapat pahala. Niat saja. Niat 1 juta sapoe dapat ganjaran 1 juta sapoe. Kalau dilaksanakan, dilipat gandakan. Kalau itu ya 1 juta. Niat sehari saya mau 50.000 bala-bala 50.000 sebab kan di urang aya paribasa buka dengan kurban sunat dengan bala-bala wajib. Mantap. Aya tukang dagang bi ngadama bala-bala umadena 50.000 angka masih eta. Wah, Diniatkeun kan niat. Ternyata niat kita hanya sampai seminggu kayak itu nanti bakal dianggap sebulan. alah. Kenapa ya? Kenapa? Sebab kita stop itu bukan karena tidak niat, tapi duit terakhir. Mungkin karena ada musibah, ada apa. Tapi niat kita sudah ada niat. Jangan rezeki kita itu kurang sebab bukan niat kade kan. Maka dari sekarang coba kita niatkan. Mau beri buka berapa? Ini pasti ada yang itikaf. Saya akan ngasihkan itikaf. Itikaf saya tidak bisa, maka biarlah saya akan membiayai untuk 10 orang 3 hari. Kalau tidak bisa sebulan, 10 hari, 3 hari, 2 hari. Ada saja yang dicoba. Jadi niatnya. Wakaf Quran. Raja Saudi Arabia 7 juta mushaf itu setiap tahun. Yang 6 jutanya itu dibagikan, sisanya baru dijual. Kita berapa mushaf yang kita untuk sedekah atau Ramadan? Setiap Ramadan 10 siki dunia. Sehingga dia kalau dihitung-hitung sudah berapa ribu mushaf yang kita sebarkan. Belajar mulai dari sekarang. Diniatkan. Sampai ini usahakan Quran yang bagus. Jangan sampai sekali muka soeh yang enak dibaca. Alhamdulillah banyak umat Islam yang tidak mau baca, tidak mau beli Quran, inginnya diberi. Itu kesempatan bagi kita. Peluang. Berapa masjid? Coba ini kita lihat. Diniatkan. Ramadan, kan ada Ramadan, setahun berapa mushaf yang diberikan? Ramadan saja. Diniatkan, direncanakan. Jadi banyak beramal soleh direncanakan sekarang itikaf bagaimana, di mana saya itikaf, saya akan membiayai seorang atau 2 orang, silakan. Mungkin untuk beramal soleh ada 3 teori ya. Saya sering menyampaikan secara umum aja ya, ada 3 cara beramal soleh. 1 mubashir, kita laku langsung, kita sahur, kita itikaf, kita baca Quran. Itu namanya mubashir, laku langsung. Yang kedua, kita harus jadi musabbib. Musabbib teh menyebabkan orang bisa beramal soleh. Baca Quran. Coba yang lain, supaya macakan kumacarana, dia hai kumaca Quran, dakwah, diajar. Kita itikaf, banyak orang umur. Misalnya kita itikaf, dakwah diajar. Jadi musafirnya bisa diajar, dakwah, taklim, diberi ilmu, sabab kan apalin ilmu. Ketiga, uswah, dicontohan dulu. Apa pahala musafir? Pahala musafir dapat pahala yang sama. Mandala teh. Pahala yang sama dari orang yang diajarnya. Ngajar itikaf 10 orang nuturkeun dapat pahala itikaf dari 10 orang. Ngajar baca Quran 10 orang ikut baca Quran. Kita dapat 10 tambahan ya. 10 orang teh hatam kabehana lumayan. Jadi kalau kita berbuat baik entong sosorangan ajak masjid. Dakwah, taklim dan uswah. Itu bisa di bulan Ramadan. Kita jangan jadi pelaku hukum, tapi harus juga musabbib, jadi penyebab. Ganjarannya lebih banyak. Jadi kalau kita baca Quran sendiri, hiji pahala ngajar hukum, tapi kalau musabbib ngajar, kita dapat peluang yang lebih besar. Semakin banyak yang diajar, semakin banyak yang mengikuti ajaran kita, semakin besar.
Maka siapakah yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dia yang paling banyak pahalanya. Setiap kita beramal soleh, sholat kita, siapa yang pernah mengajak? Nabi Muhammad. Dan jangan sholat. Sebaliknya, Qabil dan Habil itu setiap ada orang yang berbuat dosa, mainan, kebagian dosa. Sebab dia yang jadi uswah pertama, terinspirasi oleh dia. Jadi kita harus jadi inspirasi bagi yang lain untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Mengajak dan beda-beda mengajak itu. Mungkin simpulannya kudu satu dan diajak daya. Dia mah kudu satu imam, beda-beda itu. Ya, kusia talukan teh, cari aja, bantuan tuh ya. Ke masjid itu kan tuh teh ngajak ya. Bisa bicara bakal terak, dia mau jadi masing-masing itu tuh. Jangan merasa kita tidak punya kemampuan, manuk detik ya. Dia menjadi penyebab masuk Islamnya satu negara. Manuk detik ya. Saya rasa PBB bisa mengubah Indonesia. Amin. Mudah-mudahan saja. amin. Itu mah hudud di mah hudan. Itu manuk gede. Sampai satu negara itu karena manuk kudu. Jadinya kalau manuk wae bisa, asal ada kemampuan. Jangan menganggap kita tidak punya kemampuan, kita punya pengaruh. Besar kecilnya beda-beda, Fadlullah himayasa. Cuma manfaatkan kalau kita untuk ngajak kebaikan, kita dapat kesempatan yang lebih besar. Satu apa? Mubasir, dua musajid ketika mu'in. Mu'in teh menolong, ngebantu, memfasilitasi. Baca Quran. Nah gitu kunaon? Yuk pahalana gitu. Oh gitu. Juga dukuannya. Fasilitasi. Mu'in gitu. Itikaf. Rumahnya di bumi dia bagi sabar biasa dan saya nyiapnya manjahaza jaisan fakor dosa. Jama yang membiayai orang berangkat perang sama dengan ikut perang. Armalah teh ya. Sambil armalah. Iya, sang juga lama. Jadi menyiapkan perang dia tidak ikut, tapi dia kudanya, senjatanya dari negara perang. Itikaf tidak bisa, tapi dia yang itikaf dia tahu semua, dia dapat itikaf. Idealnya tiga-tiganya ada. Ya, idealnya semuanya mubasir, dia waktu, musabih, mu'in. Wah, itu lengkap. Yang salah adalah, nah ini ada sebagian pengajian hadir, dia yang menjamin semua. Ada yang mau ngaji, usir menjadi tidak mau ke masjid, mana cerita itu? Tapi semua dijamin oleh dia, salah gitu. Ya, jadi kecuali kalau kita ada uzur, ya saya tidak bisa hadir secara langsung sebab sakit. Jadi ketika kita tidak bisa, saya tidak bisa sahur sebab ada haid, ada halangan. Tapi dia sudah menyiapkan 1000 paket buka, dia dapat pahala dari 1000 orang itu. Gitu. Maka kita selalu ada peluang untuk beramal. Itulah menyiapkan wadul baromi, menyiapkan rencana amal soleh untuk Ramadan. Silakan. Itu teori begitu. Kemudian yang ketujuh adalah jauhi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan menyambut Ramadan. Mungkin ada beberapa tradisi yang bertentangan di setiap daerah pasti ada lah. Gitu. Ada yang menyalahi syariat, yang haram dilakukan, yang terakhir menyambut bulan Ramadan, mulailah beramal dari sekarang. Macam Quran kelah Ramadan, surat ke Ramadan, mulai dari sekarang. Bahkan ya Nabi Saul Sabar, kemudian juga para ulama mengatakan Ramadan itu Sya'ban adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi baca Quran bukan nanti Ramadan, tapi sekarang harus kita sudah mulai membaca Al-Quran. Saya rasa apa yang disampaikan sudah cukup, yang mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka
wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Hussein yang mengetahui PDI yang telah memberikan kepada kita ilmu, semoga menjadi amal jariah soleh, mendapatkan rahmat dan barakah khusus untuk beliau dan umumnya kepada kita yang telah menyimak dari apa-apa ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Karena tadi sudah ditutup dengan doa, maka acara demi acara pengajian takbir Ramadan 1442 Hijriah yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Garut, alhamdulillah telah selesai. Sekian yang dapat Pertanyaan. tasbih adalah Pak Ustaz. tentu ayah tasbih kumpul pada ngajakan ke jamaah mengayu dia. Sakit apa ya, Pak? Oh, maka Kakak usah bisa. kalau ketua MPC Majelis Pertimbangan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Garut serta acara kasih acara serta ayah Alhamdulillah. Maka waktunya disangatkan kawan teman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati para taskil atau para pimpinan MPC, DPP atau DPC ya, kemudian DPAC dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Teristimewa pada Ustaz Hussein yang beberapa hari saya pernah SMS ya, dan alhamdulillah dengan konfirmasi dengan Pak Diman, alhamdulillah kita dapat mutiara yang sangat luar biasa, yaitu ilmu tentang baik itu tarikh maupun tahqiq. Ketika kita menyambut Ramadan, untuk itu ucapan terima kasih jazakumullahu khairan. Kemudian sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustaz Hussein, bahwa tradisi kita itu adalah kurang masak. Untuk itu saya selaku orang tua barangkali di sini yang paling tua, karena usia saya hampir 70 tahun kurang. Untuk itu barangkali mungkin banyak hal-hal yang ketika berkelakar orangnya suka begitulah. Jadi barangkali mungkin banyak ketersinggungan. Untuk itu saya selaku pribadi, kemudian juga rengrengan di partai di MPC, karena saya ditunjuk sebagai ketuanya. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan
kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin. Dan kita dapat melaksanakan ibadah sahur sebagaimana tuntutan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian hempasan badai, baik itu badai tropis maupun badai tornado dan puting beliung yang sangat meluluh lantakkan umat Islam, maka kita pun berkewajiban untuk menjaga eksistensi daripada Islam itu sendiri. Hifdzuddin itu merupakan kewajiban bagi kita. Dan di antara kita masuk kepada bulan Ramadan, dan insya Allah kita melaksanakan dengan baik. Ini juga adalah salah satu hifdzuddin. Kemudian kita juga ada di dalam partai yang sudah jelas asasnya itu adalah Islam dan untuk memperjuangkan Islam. Sementara badai tornado sangat luar biasa kencang untuk memporak-porandakan partai kita. Maka untuk itu kita juga berkewajiban untuk mengawal, untuk menjaga dan mengawal partai ini. Kalau di dalam Al-Quran kita menemui ayat atiullaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ketika taat kepada Allah dan kepada Rasulnya tanpa reserve, tanpa pikir-pikir lagi. Karena keduanya memakai kalimat atiur, kata satu sen. Dan kemudian kepada ulil amri itu pakai wawu, tidak pakai wa'atimu. Nah, ini juga kita harus pandai-pandai di dalam hal ini. Bukan berarti kita tidak taat, padahal itu adalah merupakan kewajiban. Tapi di mana kita harus tunduk dan taat, dan di mana juga kita harus keluar daripada ketaatan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seluruh partai politik Islam sekarang ada dalam guncangan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu partai pun yang berasaskan, apalagi berasaskan Islam, yang tidak pecah. Semenjak dari P3 sudah lama diikuti PBB, PAN, kemudian PKS, sekarang Demokrat dan lain sebagainya. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kemudian yang utuh itu adalah Partai PKI. Ya, utuh, mereka itu tidak pernah. Nah, inilah goncangan-goncangan ini kita harus mensikapinya dengan bertakwa kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya. Apalagi tadi dikatakan bahwa momentum yang sangat luar biasa pada bulan Ramadan itu semuanya, tapi orientasinya jangan kepada dunia. Partai ini berdasarkan asas Islam. Ketika asas Islam itu tidak ada pertolongan dari Allah. Allah mengatakan intan surga yang susu wayutafid ada. Kita yakini ayat ini karena kita adalah seorang mukmin yang baik. Dan insya Allah persiapan menjelang bulan Ramadan dipaparkan dengan sangat luar biasa. Dan ini mohon maaf satu saya kesiangan karena persiapan di sana sedang menyelesaikan masjid. Yang kebetulan masjid itu tadinya saya menerima kunci, tapi ternyata terakhir mereka itu menyerahkan kepada pesantren.
Sementara pesantren kami baru berdiri, belum punya apa-apa. Muridnya juga bisa dihitung jari. Jadi persiapan dan alhamdulillah sekarang finishing sudah 90%, tinggal 10%. Untuk menjelang datang bulan suci Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, pembukaan sekarang kami mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena ada bon dari material yang tadi material yang juga ada di Pasir Kiamis itu ternyata memberikan bon kepada saya, dan ternyata bon yang harus dibayar oleh saya sekitar 4.570.000 rupiah. Ini bonnya ada, dan ini barangkali mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ini berkesempatan untuk beramal soleh menjelang datangnya bulan Ramadan. Jadi pembukaan mau di mana ke ayeuna gitu, mangga jadi akan masjid. Dan insya Allah di sini juga banyak para pengusaha. Dan walaupun belum jadi pengusaha, insya Allah para mujahid dakwah, para mujahid di bidangnya masing-masing. Dan ini saya katakan bahwa ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Untuk hari besok kami untuk upah kerja saja belum ada. Ya, upah kerjanya itu 1 minggu itu tidak besar, tapi untuk ukuran saya itu sangat besar. Itu di sekitar 2.400.000. Kalau di Pasir Kamis, kenapa dibawa ke sini? Di Pasir Kamis sekarang sedang sama-sama membangun. Jadi tiap-tiap lingkungan DKM sedang sama-sama membangun. Kemudian ada juga yang ya di sana itu begitu, sedang sama-sama sedang membangun. Jadi pada sibuk semuanya. Sehingga saya mengajak kepada bapak-bapak melalui forum yang berbahagia ini. Jika seandainya Ustaz Imam ingin membuka amal jariah ini menjelang pada bulan Ramadan datang, maka kami sangat bergembira sekali dan insya Allah itu akan disalurkan. Jadi musyabah lah. Begitu juga Pak Haji Asep, ya, Pak mantan sekjen, juga karena beliau ini beralih profesi jadi petani kopi. Alhamdulillah. Jika seandainya mau membuka sekarang mukadimahan untuk bulan Ramadan, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Yang jelas kita gitu berpartai, kita berislam untuk kelestarian agama yang kita anut. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya kita kayak ngomong. Nah, kita juga ngajakan, misalnya nyarios, ngajakan dari ngajakan untuk nyarios rumah biasa, atau nuhun, insya Allah Ustaz dan para tos pada namikan deui. Masih aja para tos nantang suping deui cendetan. Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama lah. Sajan konsumsi di ruang kesadayana sahur kedua tiket koyong ayah foto bersama. Maka jajaran